yang di rumah, apa kabarnya nih? Ayo adik-adik yang di rumah sudah pada mandi belum nih? Ya sudah dong Kak, pastinya kan mau ibadah sekolah hari Minggu. Adik-adik, seperti biasa ya kita sebelum kita memulai ibadah, siapkan alat tulis dan Alkitabnya ya. Jangan kesana kemari duduk yang manis, oke? Kita akan memulai ibadah kita mengangkat pujian kita dari terbit matahari. Mari kita bersatu dalam doa adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh ibadah lagi di hari ini. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita kembali, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat semua.
cerita dari kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Namun sebelum membaca dan merenungkannya, kita berdoa terlebih dahulu dan kalian ikuti kakak ya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Urapi kami Tuhan Yesus agar kami mampu memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kakak ajak kalian bersama-sama untuk membacanya. Kakak ulangi, kakak mengambil dari kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan disediakan untuk pembasuhan, menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengucap air yang telah menjadi air itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang cedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum. Barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyiapkan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah mengatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya padanya. Adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, kita sudah membaca tadi sebagian dari firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, kakak mau bertanya dengan kalian, apakah kalian pernah mengikuti orang tuanya untuk menghadiri resepsi pernikahan? Pasti pernah kan? Nah, pada zaman dulu juga Tuhan Yesus pernah diajak Maria ibunya untuk menghadiri upacara perkawinan di Kana. Pemimpin pesta juga pastinya penuh dengan sukacita karena pesta yang sedang mereka adakan. Namun apa yang terjadi selanjutnya adik-adik? Sang pemimpin pesta menjadi panik. Karena apa? Minuman yang akan disajikan untuk para tamu ternyata habis. Padahal tamunya masih terus banyak yang datang. Di tengah kepanikan itu, lalu Ibu Maria menyuruh Yesus untuk membuat mujizat. Yesus lalu menyuruh para pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan penuh dengan air. Sesudah tempayan penuh dengan air, lalu dicedoklah tempayan yang penuh dengan air itu. Dan tiba-tiba air yang tadinya berisi air berubah menjadi air anggur yang siap untuk disajikan kepada para tamu yang hadir. Sukacita pemimpin pesta yang tadinya hilang kini kembali lagi berkat mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk membuat sukacita kita menjadi penuh. Jika Yesus mampu membuat sukacita kepada kita, maka sudah sepantasnya kita juga mampu menjadi sukacita kepada sesama kita. Adik-adik, dari cerita tadi dapat kita ambil pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, sebaik apapun persiapan yang kita lakukan,
hasil akhirnya tidak selalu sesuai harapan. Yang kedua, di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, pasti ada Tuhan dan anak Tuhan di sana. Yang ketiga, pertumbuhan iman senantiasa menjadi prioritas Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus menolong dengan segala cara, bahkan dengan cara yang paling sederhana. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita diberkati oleh firman Tuhan, kita angkat pujian kita, air menjadi anggur. Kita angkat pujian kita, betapa hatiku.
persembahan kita, tapi sebelum itu kita mengangkat pujian kita Ibu Jari. Surga, terima kasih ya Bapak telah memberkati ibadah sekolah hari Minggu kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Ya Bapak, meskipun kami mengadakan ibadah di rumah masing-masing, tapi Engkau tetap memberikan kami kesehatan, kekuatan agar kami dapat melalui musibah COVID-19 ini dengan adanya kekuatan dari Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, tadi kami telah mengumpulkan sebagian dari apa yang kami miliki, kiranya Engkau memberkati persembahan kami agar dapat menjadi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Berkati juga yang masih tersisa pada kami ya Tuhan. Dan juga tadi kami telah mendengarkan cerita Alkitab yang telah disampaikan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah cerita Alkitab itu dapat menjadi pedoman dan pelita dalam kehidupan kami anak-anak-Mu masing-masing. Hanya inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Dan doa yang akan kami alaskan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita selesai. Sampai jumpa minggu depan ya. Dan Jangan lupa sering cuci tangan dan pakai masker ya, dan tetap stay at home. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.